Dianggap kelewatan umbar aurat Vena Melinda, Hotman Paris dikecam publik, desak fotonya segera dihapus. Di tengah seriusnya Hotman Paris mengawal proses hukum dugaan KDRT yang dialami kliennya, Vena Melinda, justru pihaknya mendadak jadi sorotan publik. Pasalnya, publik menilai Hotman Paris dianggap berlebihan mengunggah foto Vena Melinda dengan kondisi aurat terbuka dan bersimbah darah. Tak ayal, beragam kekecewaan dan desakan untuk menghapus foto Vena Melinda silih berganti ditujukan kepada Hotman Paris. Lantas seperti apa reaksi publik melihat cara Hotman Paris mengunggah foto Vena Melinda selaku kliennya sendiri? "Bang, Mbak Vena udah pakai hijab loh, anaknya aja bikin vlog di blur," tulis Dini Haryadi 29 di kolom komentar Instagram @HotmanParisOfficial pada Sabtu, tanggal 14 Januari tahun 2023. Tak itu saja, salah seorang menganggap Hotman Paris masuk kategori kelewatan mengunggah foto Vena Melinda. Harusnya, katanya, Hotman Paris tak perlu mengumbar foto Vena Melinda kepada publik, sebab bisa mengundang tendensi negatif oleh sebagian pihak. Walau ambo gak pakai jilbab, ada baiknya gambarnya dihapus om. Kadang ada orang yang gak mau terlihat rambutnya. Hargaianlah dikit om, jangan terlalu pula. Kita seneng om bantu Bu Vena. Tapi gak gini juga. Mohon diperhatikan ya om. Apapun gaya om kita seneng. Tapi untuk yang gambar ini, please hapus. Kasian Bi Vena. Walau tersebar di mana-dimana. Om jangan ikutan, kata Putri Tanjung menanti. Sedang salah seorang justru dengan tegas menganggap, cara Hotman Paris sangat tidak patut dilakukan atas foto Vena Melinda. Bang Hot yang pinter dan cerdas, menfoto kliennya tidak diumbar GTU, sangat tidak pantas ditampilkan seperti itu, tulis @sira_THR. Kendati demikian, tak sedikit pula yang membela cara Hotman Paris. Menurutnya sang pengacara sudah mengantongi izin dari kliennya. Dugaan KDRT ini, sebagian kalangan mengaitkan dengan persoalan agama. Banyak yang komen tentang aurat, hadeh lu pade ya, ngadi-ngadi sok pada bener hidupnya. BG Hotman itu nggak pernah asal upload, BG Hotma itu ahli hukum, dia ulot berarti ada izinnya dari yang bersangkutan, sangga @Kristo_Simarmatahe. Seperti diketahui, pada kasus dugaan KDRT Ferry Irawan terhadap Vena Melinda, Hotman Paris ditunjuk sebagai kuasa hukum ibunda Verrell Bramasta itu. Pada unggahan terbarunya, Hotman Paris memang nampak mengunggah foto Vena Melinda tengah bersimbah darah di hidungnya dengan kondisi tak mengenakan hijab. Ketika wajah babak belur Vena Melinda diragukan, kejanggalan dirasakan seorang pakar telematika, Febri Abimanyu, atas bukti foto Vena Melinda yang babak belur usai bertengkar dengan Ferry Irawan. Menurut Febri, biasanya wanita akan mengambil banyak foto untuk bukti bahwa dirinya telah mendapat KDRT daripada hanya satu foto. Sekarang saya menggunakan logika, apabila seseorang mengalami KDRT pasti nggak main-main, makanya dia membuat bukti foto. Tapi apa iya kalau bukti foto masa fotonya cuma satu kali? Sebagai wanita pasti berkali-kali, nggak mungkin hanya satu, beber Febri. Darahnya keluar dari kiri sebelah kanan sebagian hilang, di bawah bibir itu kelihatan ada 3 darah keluar. Darah apa yang menetes di atasnya kecil, di bawahnya melebar, ini nggak masuk akal. Lalu di bajunya di leher ada bercak-bercak, itu dari mana? Kalau bercak di sini biasanya terjadi karena ada cipratan dari arah depan, sambungnya. Ferry Irawan memang sudah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus KDRT terhadap Vena Melinda. Ferry saat ini dikabarkan berada di Jakarta. Belum lama ini Vena mengaku bahwa KDRT dipicu karena ia terganggu dengan sindiran Ferry soal dosa perempuan yang menolak untuk berhubungan seksual. Jam 3 waktu Indonesia Barat itu dia, Ferry, berusahalah untuk melakukan hubungan, tapi saya enggak mau, karena saya capek. Saya mau kerja, besok pagi, Minggu 8/1. Saya sudah janji ke Tulungagung dengan teman-teman struktur dan masyarakat, cerita Vena Melinda. Jam 6 waktu Indonesia Barat pagi saya bangun, saya dikirimin link. Disindirlah, inilah dosa perempuan, harusnya tidak begitu. Di situ saya terganggu. Saya bilang, sekarang saya sudah berhijab, tapi dia towel semua organ saya, kasarlah.
Kami ribut, saya bilang mau kerja, akhirnya dia peluk, dia minta maaf, sambungnya. Pertengkaran itu kembali terjadi keesokan harinya saat Vena tengah bersiap-siap untuk berangkat ke Tulungagung. Abis itu jam 7 waktu Indonesia Barat saya lagi dandan, saya tutup pintu kamar mandi, karena saya mual. Dia kan lagi bab, saya tutup, marah lagi. Saya merasa sudah capek, saya mau kerja, tapi itulah jadi pemicu, sampai akhirnya berantem dan saya histeris, bebernya. Akibat hal itu, Ferry langsung menekankan dahinya ke hidung Vena Melinda hingga mematahkan tulang hidungnya. Hidung Vena langsung mengeluarkan banyak darah. Ketika wajah babak belur Vena Melinda diragukan, kejanggalan dirasakan seorang pakar telematika, Febri Abimanyu, atas bukti foto Vena Melinda yang babak belur usai bertengkar dengan Ferry Irawan. Menurut Febri, biasanya wanita akan mengambil banyak foto untuk bukti bahwa dirinya telah mendapat KDRT daripada hanya satu foto. Sekarang saya menggunakan logika, apabila seseorang mengalami KDRT pasti nggak main-main, makanya dia membuat bukti foto. Tapi apa iya kalau bukti foto masa fotonya cuma satu kali? Sebagai wanita pasti berkali-kali, nggak mungkin hanya satu, beber Febri. Darahnya keluar dari kiri sebelah kanan sebagian hilang, di bawah bibir itu kelihatan ada 3 darah keluar, darah apa yang menetes di atasnya kecil, di bawahnya melebar, ini nggak masuk akal. Lalu di bajunya di leher ada bercak-bercak, itu dari mana? Kalau bercak di sini biasanya terjadi karena ada cipratan dari arah depan, sambungnya. Ferry Irawan memang sudah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus KDRT terhadap Vena Melinda. Ferry saat ini dikabarkan berada di Jakarta. Belum lama ini Vena mengaku bahwa KDRT dipicu karena ia terganggu dengan sindiran Ferry soal dosa perempuan yang menolak untuk berhubungan seksual. Jam 3 waktu Indonesia Barat itu dia, Ferry, berusahalah untuk melakukan hubungan, tapi saya enggak mau, karena saya capek. Saya mau kerja. Besok pagi, Minggu 8/1, saya sudah janji ke Tulungagung dengan teman-teman struktur dan masyarakat, cerita Vena Melinda. Jam 6 waktu Indonesia Barat pagi saya bangun, saya dikirimin link. Disindirlah, inilah dosa perempuan, harusnya tidak begitu. Di situ saya terganggu. Saya bilang, sekarang saya sudah berhijab, tapi dia towel semua organ saya, kasarlah. Kami ribut. Saya bilang mau kerja, akhirnya dia peluk, dia minta maaf, sambungnya. Pertengkaran itu kembali terjadi keesokan harinya saat Vena tengah bersiap-siap untuk berangkat ke Tulungagung. Abis itu jam 7 waktu Indonesia Barat saya lagi dandan, saya tutup pintu kamar mandi, karena saya mual. Dia kan lagi bab, saya tutup, marah lagi. Saya merasa sudah capek, saya mau kerja, tapi itulah jadi pemicu, sampai akhirnya berantem dan saya histeris, bebernya. Akibat hal itu, Ferry langsung menekankan dahinya ke hidung Vena Melinda hingga mematahkan tulang hidungnya. Hidung Vena langsung mengeluarkan banyak darah.